Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakiran yang bertugas mengajar di SDN Kolelet 2 dan saya juga sebagai peserta PPG Bab 1 dari LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum pembelajaran dimulai, sekarang silakan dipimpin berdoa oleh salah satu KM-nya. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Raditu billahi rabban wa bi islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang lebih mudah. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir untuk pagi hari ini? Ferdi. Siapa lagi? Oke, siapa lagi?
Berarti untuk pagi hari ini cuma 3 orang ya. Iya, baik, terima kasih ya. Nah, sekarang untuk pembelajaran pagi hari ini ya, yaitu masalah kisah Nabi Muhammad membangun kota Madinah. Sebelum materi yang Bapak akan sampaikan dan juga nanti materi video akan Bapak berikan, nah alangkah baiknya kita ya, biar supaya belajarnya semangat, kita salawatan dulu ya. Ayo, 1, 2, 3. Pada zaman lahirlah seorang nabi yang terakhir di dunia. Nabi Muhammad namanya, Qoti Aminah ibunya, Abdullah nama bapaknya, kota Mekah kelahirannya. Sesudah dewasa diangkat menjadi rasul oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Baik, Bapak ucapkan terima kasih ya. Nah, sekarang supaya rasa menumbuhkan sikap rasa nasional terhadap bangsa Indonesia, ya yuk kita nyanyi satu lagi, yaitu nyanyi Galudra Pancasila. Ayo 1, 2, 3. Galudra akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, terima kasih. Silakan tepuk tangan buat kalian semua. Nah, sekarang ya, sudah siap untuk menerima materi hari ini? Ya, siap ya? Semangat? Semangat. Baik, kalau sudah semangat silakan buku catatannya dikeluarkan. Kalau sudah ya, ayo keluarkan. Ayo. Ayo. Sudah? Nah, untuk pagi hari ini pembelajarannya yaitu masalah kisah Nabi Muhammad membangun kota Madinah. Ya. Nah, sebelum Bapak melanjutkan kepada pembahasan materi ini, ya, kemarin masih ingat enggak pelajaran apa yang sudah Bapak berikan? Apa? Apa? Nah, sholat Jumat berjamaah. Nah, nanti Bapak akan memberikan sebuah tayangan video pembelajaran. Nanti kalian lihat dengan baik-baik, ya. Jangan pada ngobrol dan juga jangan pada ribut. Nanti setelah video pembelajaran kalian saksikan di sini, nanti Bapak akan memberikan yaitu 2 tugas. Ya. Berapa? 2 tugas. Yang pertama tugas individu. Yang kedua tugas kelompok. Nah, itu ya, itu nanti yang harus kalian kerjakan, ya. Nah, nanti setelah video pembelajaran Bapak putarkan di sini, kalian simak dengan baik-baik, ya. Nah, nanti kalian akan paham apa isi video pembelajaran ini. Nah, tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini adalah yang pertama menunjukkan sikap-sikap toleran, teguh pendirian dan menghargai perbedaan. Kedua, membuat paparan mengenai kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah dengan mempersaudarakan
umat dengan baik. Ketiga, menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah dengan baik. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran untuk hari ini. Nah, sekarang sebentar lagi Bapak akan memutarkan sebuah video pembelajaran ya. Nah, silakan kalian nanti simak dengan baik-baik dan juga cermati apa dari isi video nanti yang akan Bapak putar. Sudah siap semuanya? Semangat? Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Oke. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembangunan Masjid Nabawi di Madinah. Pembangunan Masjid Nabawi menjadi langkah pertama yang dilakukan Rasulullah setibanya di Madinah. Beliau ingin menjadikan Madinah sebagai negara yang dibangun dengan fondasi keberkahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka kaum muhajirin dan kaum ansar bahu membahu dalam proses pembangunan masjid. 1 Hijriah merupakan tahun yang penting dalam sejarah Islam karena menandai peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah. Setelah peristiwa ini, penghitungan tahun kenabian diganti dengan istilah tahun Hijriah. Dalam perjalanan kekhalifahan Umar bin Khattab, tahun hijrahnya Rasulullah menjadi awal penghitungan kalender Hijriah yang dimulai dari bulan Muharram. Hingga kini umat Islam di seluruh dunia memperingati 1 Muharram sebagai tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah. Sebelum adanya Masjid Nabawi, Rasulullah sholat di mana saja asalkan tempat tersebut terhindar dari najis, maka sah digunakan sebagai bahkan Rasulullah pernah melaksanakan sholat di kandang kambing. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan Abu Daud nomor 184, Rasulullah pernah bersabda, silakan sholat di kandang kambing, karena di sana mendatangkan keberkahan atau ketenangan. Setelah beberapa hari tinggal di Madinah, Rasulullah berkeinginan untuk membangun sebuah masjid yang memiliki banyak fungsi, jadi tidak terbatas sebagai tempat sholat. Namun, masjid tersebut bisa digunakan sebagai markas dakwah Islam di Madinah. Atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, unta yang dikendarai oleh Rasulullah menunjukkan lokasi tempat pembangunan Masjid Nabawi. Unta tersebut rumah Abu Ayyub. Kemudian Rasulullah mencari pemilik tanah lokasi akan dibangunnya Masjid Nabawi. Ternyata tanah tersebut milik Suhail dan Sahil, 2 anak yatim yang dirawat oleh As'ad bin Zurarah. Apakah kalian berdua pemilik tanah ini? Aku ingin membelinya untuk lokasi pembangunan masjid. Anda tidak perlu membelinya, wahai Rasul. Kami akan memberikan tanah ini kepada Anda dengan senang hati. Kali ini Rasulullah menolak hadiah yang diberikan kepada beliau. Hal ini dikarenakan Rasulullah ingin beramal menggunakan harta yang beliau miliki. Maaf sekali, kali ini aku tidak bisa menerima hadiah kalian. Setelah mencapai kesepakatan harga antar kedua belah pihak, akhirnya tanah milik Suhail dan Sahil resmi dibeli oleh Rasulullah. Sebelumnya tanah tersebut biasa digunakan sebagai tempat mengeringkan rumah. Keesokan harinya, Rasulullah memulai proses pembangunan masjid. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah meletakkan tanah dengan menebang pohon kurma, lalu memindahkan kuburan tua milik kaum musyrikin yang terletak di dekat lokasi pembangunan masjid. Wahai sahabatku, alangkah baiknya jika pepohonan kurma ini ditebang, lalu kuburan tua itu dipindahkan ke tempat lain. Kita membutuhkan tanah yang luas untuk membangun masjid. Baik, wahai Rasul, akan segera kami bereskan semua. Selama proses pembangunan, Rasulullah turun langsung ke lapangan. Beliau membantu para pekerja dengan mengangkat bebatuan yang dijadikan pondasi masjid. Para sahabat yang menyadari perbuatan Rasulullah tersebut segera menghentikan beliau, namun beliau tetap bersikeras untuk membantu. Tidak jauh dari lokasi pembangunan, beberapa pekerja tampak ada yang lesu dan tidak bersemangat. Hai, kawan, lihat yang dilakukan Rasulullah itu.
Aku sungguh merasa malu pada diriku sendiri sekarang. Jika hanya diberikan pilihan, sedangkan Rasulullah terus bekerja, kita benar-benar telah berbuat zalim. Gue Laptop aja. Mereka melakukan syair untuk menambah semangat dalam Berarti ke laptop aja lihat. Rasulullah juga terus menambah semangat para pekerja di dalam semangat mereka mulai mengunjul. sesungguhnya itulah orang-orang yang bersusah payah dalam membangun masjid kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Seorang sahabat bernama Amr bin Yasir menarik perhatian beliau. Ia terlihat bekerja lebih keras daripada sahabat yang lain. Wahai Amr, mengapa engkau tidak seperti teman-temanku yang ada? Fondasi masjid berasal dari bebatuan yang keras, dindingnya dari batu bata yang dibuat dari tanah liat. Tiang-tiang masjid berasal dari batang kurma, sedangkan untuk atapnya diambilkan dari pelepah daun kurma. Masjid Nabawi memiliki 3 pintu masuk yang dibuat dengan sederhana. Pintu yang seringkali dimasuki oleh Rasulullah adalah pintu yang berada di arah timur, atau disebut juga Bab Utsman atau Bab An-Nabi. Sedangkan pintu yang berada di sebelah barat dinamai Bab Atikah. Lalu pintu ketiga yang berada di sebelah selatan dinamai Bab Umar. Selama kurang lebih 12 hari, akhirnya pembangunan Masjid Nabawi rampung dengan penampakan yang sederhana. Masjid ini juga belum dipasang lantai. Jadi oleh sebab itu, sebagian dari kaum Muhajirin terpaksa tinggal di selangit Masjid Nabawi. Mereka disebut sebagai ahli sufa atau orang yang tidak memiliki rumah. Rasulullah sangat memperhatikan kesejahteraan kaum Muhajirin. Tentunya tidak mudah bagi mereka untuk menyesuaikan diri hidup di tempat yang baru. Apalagi mayoritas penduduk kota adalah pedagang, bukan petani seperti penduduk Madinah. Disinilah tugas Rasulullah untuk membina para ahli sufah dibantu dengan para sahabat lainnya. Tidak hanya menampung para ahli sufah, Masjid Nabawi juga berfungsi sebagai tempat berdiskusi antar sahabat, arena latihan dalam negara, tempat pengobatan orang sakit, bahkan sebagai tempat tahanan. Setelah Masjid Nabawi berdiri, Rasulullah membangun ruangan sebagai tempat tinggal istri-istri beliau, letaknya di perkampungan Bani An-Najjar yang bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Ruangan ini dibangun dengan material yang sama yang digunakan dengan pembangunan masjid. Meskipun ruangan dibangun dengan sangat sederhana, Saudah dan Aisyah tidak mengeluh sedikitpun kepada Rasulullah. Mereka belajar dari Rasulullah untuk hidup sederhana di dunia yang akan mereka tinggalkan. Demikianlah akhir kisah pembangunan Masjid Nabawi di Madinah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, hendaknya kita berlomba-lomba dalam beribadah, beramal saleh, dan bekerja dengan niat mencari keridhaan Allah. Dan kedua, barang siapa yang membangun masjid di dunia, meskipun kecil, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Wallahu a'lam bishawab. Tadi kalian sudah melihat video pembuatan masjid di kota mana? Di kota Madinah. Nah, dari awal sampai akhir kalian begitu nyimak dengan antusias ya. Mungkin sudah ada pikiran ataupun bayangan apa sih yang kita ambil dari pembuatan Masjid di Nabawi ya? Apa sih yang bisa kita teladani dari video tadi yang telah kalian saksikan buat diri kita pribadi? Coba apa? Gotong royong. Bagus, tepuk tangan buat Hafid ya. Gotong royong. Jadi setelah kita menyaksikan tadi video tadi ya, jadi apa yang harus kita teladani dari lihat video tersebut. Tadi pertama sudah dikatakan sama Nafis, yaitu apa namanya tadi? Gotong royong. Apalagi yang kedua, coba ayo, apa? Persaudaraan. Tepuk tangan dong ya. Persaudaraan, gotong royong. Apalagi? Coba. Toleransi. Bagus ya. Tepuk tangan buat kelompok 3. Yang terakhir apa yang terakhir? Kepemimpinan. Nah, tepuk tangan buat kalian semua.
Nah, itu adalah ya sikap yang harus kita teladani ya dari dari pemutaran video tadi ya yang harus kita teladani di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Bapak mau ngasih tugas yang kedua nih ya. Tugas yang kedua yaitu tugas pribadi dan juga tugas kelompok ya. Itu. Satu, dua, tiga, 4, 5, 5, 5, 6. Silakan diisi PG-nya ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, sekarang kalian kerjakan dulu yaitu masalah tugas pribadi ataupun tugas individu masing-masing. Silakan, ayo dikerjakan dulu ya. Nah, silakan dibaca dengan cermat. Di situ kalian pilih salah satu jawaban yang paling benar ya. Disilang atau dikali. Mana jawaban yang paling benar. Itu silakan. Ya. Oke. Silakan dibaca dengan teliti, dengan cermat ya. Karena tadi kalian sudah melihat isi dari video pembelajaran tersebut. Nanti kalian bisa memahaminya ya, sudah bisa memahaminya. Ayo. Kalau ada yang kurang paham, bisa dipertanyakan kembali kepada Bapak ya. Jadi jangan malu-malu. Ayo, coba. Coba ada yang bertanya enggak? Kendalanya di bagian nomor berapa? Nah. Sudah semuanya? Sudah. Ayo sekarang kumpulkan ya. Baik, terima kasih ya. Nah, oke, terima kasih. Oke. Terima kasih ya semuanya. Mana? Udah? Oke, makasih ya. Oke. Oke, makasih. Iya. Makasih. Iya. Udah ya. Oke. Ucapkan terima kasih. Iya. Nah, tadi Bapak sudah memberikan tugas individu atau perorangan. Nah, sekarang silakan kalian ya bikin tugas kelompok yang kedua, yaitu apa hasil dari isi video pembelajaran tadi. Ya, silakan kalian kerjakan. Ayo, silakan ya. Ya. Nah, silakan kerjakan, ya. Ya. Silakan kerjakan. Ya. Sini, bangkunya bawa ke sini. Ayo. Ya. Nih. Silakan cacahan atau ngobrol diskusi ya. Silakan kerjakan tugas kelompoknya ya. Ayo. Apa yang kalian tadi lihat, dengar dari isi video tersebut, silakan kalian didiskusikan ya. Diceritakan kembali. Apa sih fungsi dari pembuatan masjid di kota Madinah tersebut? Ya. Nah, tuh. Apa fungsi dari tujuan pembuatan masjid di Madinah tersebut? Tadi ya, dari isi video pembelajaran tersebut. Ayo. Coba.
Ya, silakan. Udah. Oke, sekarang sudah semuanya? Nah, sekarang kalian Bapak akan tunjuk per kelompok, ya. Apa sih hasil diskusi kalian tadi setelah kalian menyaksikan video tadi pelajaran ya? Dari setiap kelompok Bapak ingin tahu apa hasil dari tugas kelompok kalian masing-masing. Nah, silakan kelompok 1 coba ke depan. Ayo Atala, boleh Atala, ayo. Ya, silakan. Baik, itu ya. Tepuk tangan dong. Nah, itu adalah hasil dari tugas kelompok 1, ya. Nah, sekarang tugas dari kelompok 2 mana? Perwakilannya, Olik. Silakan Olik. Ayo, sini Lik, tengah Lik. Ayo. Ayo. Oke, tepuk tangan dong buat Olik ya, depan. Nah, yang ketiga, kelompok 3 mana? Ayo, silakan ke depan. Hasil dari tugas kelompoknya, ayo. Masjid juga digunakan sebagai area latihan bela negara dan pengobatan. Oke, ya. Oke, tepuk tangan ya buat kelompok 3. Nah, sekarang yang terakhir ya, kelompok 4. Silakan masuk ke depan ya. Ayo. Masjid Nabawi juga masih tempat penampungan sekelompok kaum miskin yang tidak memiliki tempat tinggal. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok 4 ya. Oke. Bapak ucapkan terima kasih buat kalian semua. Kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah menyelesaikan tugas pembelajaran hari ini, ya. Nah, sekali lagi untuk pelajaran hari ini, ya, masalah materi kisah Nabi Muhammad membangun kota Madinah, ya. Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak minta maaf apabila salah-salah kata. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.